Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nalasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 79. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Walaupun meragu, tapi akhirnya Nana mau memenuhi ajakan Arsen. Berharap kalau tidak akan ada salah paham ke depannya. Apa mau ke klinik dulu buat ngobati luka di lutut kamu? Tanya Arsyania mengemudi. Gak usah pak, ini bisa diobati di rumah nanti. Nana menolak. Rumah kamu di mana? Di Jalan Teratai, berhenti di depan Jalan Kembar Raya saja. Saya antar sampai ke depan rumah ya. Gak usah pak, beneran loh. Saya jadi gak enak. Anda sudah kehilangan banyak waktu. Kenapa? Kelihatannya kamu gak nyaman dengan bantuan saya. Tanya Arsen. Nana jadi malu. Kalau harus jujur, Nana memang kurang nyaman. Terlebih, Nana terganggu dengan rasa bapernya sendiri. Bagaimana Nana tidak baper? Walaupun sudah berumur 50 tahunan, tapi Arsen tetap terlihat gagah dan tampan untuk ukuran pria seusianya. Belum lagi Arsen merupakan seseorang yang penting di dalam sebuah perusahaan besar. Munafik kalau Nana tidak tertarik dan tidak baper dengan sikap Arsen. Nana, kamu Nana kan? Tanya Arsen lagi. Tak menyerah mencoba menghidupkan suasana, walaupun Nana lebih baik diam tak menjawab. Loh, kok Anda tahu nama saya? Nana keheranan. Maaf, tadi saya mencari identitas pemilik tas itu, dan saya tahu nama kamu lewat kartu identitas yang ada di dalamnya. Oh, begitu ya? Iya. Maafkan aku, suamiku. Untuk kali kedua aku merasa baper berada di dekat lelaki lain. Maafkan aku, tapi kamu akan tetap jadi cinta pertamaku, ayah dari anak-anakku. Maafkan aku. Kemudian Nana merasa bersalah pada mendiang suaminya. Walaupun telah tiada, tapi Nana selalu berusaha menjaga kesetiaannya. Hanya saja, sosok Arsen telah meruntuhkan hal itu. Nana tak bisa berdusta kalau sosok Arsen telah membuatnya tertarik, walau itu hanya sebatas rasa. Tak ada niatan Nana untuk menggoda Arsen. Tidak sama sekali. Sikap lugu dan sikap sopan Nana juga ternyata telah menimbulkan sebuah rasa ketertarikan di hati Arsen. Walau Arsen membalut hal itu dengan sikap dan wibawahnya. Nah, berhenti di depan saja pak. Di depan jalan kembar itu. Tunjuk Nana setelah semakin dekat menuju ke jalan kecil menuju rumahnya. Itu jalan bisa dimasukin mobil kan? Biar sekalian saya antar sampai ke depan rumah saja. Tolong, jangan sungkan. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Saya cuma membantu dan memastikan kamu tiba di rumah dengan selamat. Begini loh pak, saya tuh khawatir kalau ada yang menanggapi kebaikan Anda ini dengan kekeliruan. Kalau ada yang lihat terus dilaporkan ke istri Anda, bagaimana coba? Kan nanti malah jadi ruwet urusannya. Jelaskan Nana. Sama seperti kamu, istri saya juga sudah meninggal. Nana pun terkejut mendengarnya. Apa benar kalau Arsen juga berstatus seperti dirinya? Duda yang ditinggal meninggal oleh pasangan sejatinya. Oh, maaf. Nana malah semakin tidak nyaman dengan debaran di hatinya sendiri. Arsen tak dapat dicegah. Dia tidak berhenti di depan jalan kecil menuju ke rumah. Tapi Arsen meneruskan perjalanan untuk mengantar Nana benar-benar ke depan rumahnya. Sudah hampir sampai pak, rumah yang cat putih di sebelah kiri itu. Tunjuk Nana saat rumahnya sudah mulai terlihat. Arsen berhenti tepat di depan rumah yang Nana tunjuk. Arsen memperhatikan lingkungan sekitar rumah Nana dan dia tidak menyangka kalau wanita secantik Nana tinggal di rumah seperti itu. Kamu tinggal sendiri di sini?
Tanya Arsen berbahasa basi sebelum Nana melepaskan safety belt-nya. Saya tinggal sama anak bungsu saya. Dia masih sekolah, baru kelas 3 SD. Sementara anak sulung saya sudah menikah dan tinggal dengan suaminya. Masih di lingkungan ini, hanya berbeda blok saja. Jawab Nana secara detail agar dia bisa cepat-cepat berpisah dengan Arsen. Kamu sudah punya anak yang sudah menikah? Tanya Arsen heran. Iya, sudah Pak. Berapa umur kamu? Umur saya? Obrolan malah terus berlanjut. Duh, kenapa nanya umur segala sih? Iya, umur kamu. Kau udah punya mantu ya? Padahal kamu kelihatan masih muda. Arsen malah menggoda. Walaupun masih dengan sikap yang kalem, tidak menggoda secara brutal. Ah, Anda ini, mana ada. Dulu saya memang menikah muda. Sekarang saya sudah lewat kepala 4. Tidak bisa dibilang muda lagi. Pantas saja. Nana cepat-cepat bersiap untuk turun agar dia bisa terlepas dari rasa tidak nyamannya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Maaf sudah banyak merepotkan. Mari. Nana pamit begitu saja tanpa banyak berbasa-basi lagi. Tidak pula menawarkan Arsen untuk masuk dan mampir. Bahkan Nana juga lupa tidak menanyakan nama Arsen. Sama-sama. Dan Arsen juga tidak memaksakan kehendak. Walaupun dia merasa tertarik dengan Nana, Arsen masih menahan diri dan tidak langsung tancap gas dengan meminta nomor telepon Nana. Nana berdiri di dekat teras rumah dan menunggu sampai Arsen kembali memutar balik mobilnya. Tirit, Arsen membunyikan klakson dan meneruskan perjalanan. Nana hanya menukas dengan sebuah senyuman. Nana sangat lega, bertambah lega saat para tetangga sedang tidak ada di sana. Kalau ada, pasti Nana akan diinterogasi. Habis-habisan oleh para tetangga yang selalu kepo dengan urusan orang lain. Innalillahi. Arsy terucap spontan dan seakan tubuhnya menjadi lemas ketika mendengar kabar dari Juan. Anak-anak The Wolf mau sama-sama pergi ke rumah duka. Nunggu semuanya kumpul dulu. Kamu mau ikut? Tangan Arsy masih gemetar. Pikirannya masih kemana-mana. Mendengar kabar duka dari Clara. Konsentrasi Arsy benar-benar buyar. Ya, Arsy dikabari kalau Clara telah meninggal dunia oleh Juan. Ci, panggil Juan karena tak mendengar jawaban dari Arsy. Sebentar bang. Ini serius gak sih? Serius Kak Clara meninggal. Padahal beberapa hari yang lalu kita masih ketemu loh. Iya serius. Masa orang meninggal di bercandaan? Tapi seenggaknya kita sempat ketemu dan saling memaafkan. Iya kan? Iya sih. Masih kaget aja. Apa benar ini terjadi? Ini takdir sayang. Jadi gimana? Kamu bisa minta izin buat pulang setengah hari. Kalau diizini nanti abang jemput kamu ke sana. Nggak tahu, nggak enak sih. Sebenarnya minta izin setengah hari gini, tapi aku nanti coba bilang kepala toko deh. Oke, kabarin aja kalau diizinin. Abang akan langsung jemput kamu ke sana. Iya bang. Arsy mengelus dada berulang kali karena masih percaya tak percaya kalau Clara sudah menemui ajalnya. Rasa prihatin begitu menguasai diri. Apalagi Clara meninggal setelah kecelakaan dan sempat mendapatkan prasangka buruk dari Arsy. Semoga almarhum diterima di sisinya. Husnul Khotimah, amin. Arsy hanya bisa memanjat doa dari jauh. Kenapa? Kok kayaknya kamu syok begitu? Tanya Hendra yang memperhatikan saat Arsy menelpon dari Juan di salah sudut toko. Iya pak, teman saya meninggal. Benarkah? Innalillahi. Kenapa? Sakitkah? Seminggu yang lalu mengalami kecelakaan. Setelah dirawat intensif dia gak bisa bertahan lebih lama. Kamu mau melayat ke rumah duka? Maunya begitu pak. Tapi kan ini masih jam 11, masih siang.
Jam kerja saya masih panjang. Coba kamu hubungi Dani atau Cynthia. Apa salah satu dari mereka bersedia lembur setengah hari menggantikan kamu? Apa boleh, Pak? Bolehlah, namanya juga lagi urgent. Iya kan? Terima kasih banyak ya, Pak. Saya akan coba telepon Dani dulu. Mudah-mudahan dia lagi luang. Iya, silahkan. Archie lega sekali karena memiliki kepala toko yang sama baiknya seperti kepala toko sebelumnya. Hanya saja, Archie tidak sadar kalau selama ini Hendra sering memperhatikannya diam-diam. Gelagat Hendra memang sangat rapi dan tidak dapat diprediksi. Baik-baikin aja dulu. Kalau sudah dapat hatinya kan gampang buat diajak main-main. Walaupun udah pakai hijab, itu nggak bisa menutup kemolekan kamu, Archie. Pikir Hendra. Entah apa tujuan dia berpikir seperti itu. Archie sudah menghubungi Dani dan Dani bersedia untuk menggantikan jam kerja Archie yang tinggal separuh. Setelah mendapat izin, Archie segera menghubungi Juan. Dan Juan menjemput bersama rombongan The Wolf. Hendra sempat cut melihat gerombongan anak geng motor yang menjemput Archie. Tapi dia yakin kalau suatu hari nanti dirinya dan Archie bisa saling menyelami hasrat masing-masing. Hendra sangat percaya diri kalau Archie juga pasti akan tertarik pada dirinya. Apalagi dirinya memiliki jabatan sebagai kepala toko yang kelak bisa membantu Archie untuk promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi. Suamimu cuma anak geng motor, sudah pasti aku lebih unggul. Pasti kamu bosan sama pria berandal begitu. Pasti. Hendra terus meracau sambil membayangi berbuat asusila pada Archie jika ada kesempatan nanti. Bahaya selalu mengintai di mana saja dan kapan saja. Bahkan dari orang dekat sekalipun. Sayang, Archie tidak menyadari hal itu. Saat para anggota The Wolf datang, rumah duka sudah ramai. Karangan bunga ucapan duka cita sudah berderet rapi sampai keluar pagar rumah Clara. Kerabat, kolega, bahkan beberapa pejabat mengucapkan ucapan duka cita lewat karangan bunga itu. Semua orang berduka. Anggota The Wolf mematikan mesin motor mereka sejak radius puluhan meter agar tidak menimbulkan kebisingan. Archie malah salvok dengan beberapa nama yang mengirimi karangan bunga. Archie berpikir, mencoba mengingat-ingat dan begitu banyak nama yang sama dengan nama-nama yang mengirimi ucapan duka pada mendiang ayahnya. Orang tuanya Kak Clara ini siapa ya? Beberapa nama di dalam karangan bunga cukup familiar, sama dunia kerja almarhum ayah. Bahkan juga merasa pernah melihat wajah maminya Kak Clara. Tapi di mana? Aku lupa. Archie melamun untuk memikirkan banyak hal. Archie sampai tak sadar kalau Juan sudah berhenti di luar gerbang rumah. Karena di dalam ramai orang-orang, Archie malah bengong dan tatapan matanya kosong. Karena terlalu asyik menggali memori yang sudah ia kubur dalam-dalam. Yulia dan Andika. Archie terus menyebut nama kedua orang tua Clara. Archie baru tahu sekarang saat membaca karangan bunga itu. Juan heran karena istrinya tak juga turun, malah bengong membaca satu persatu kiriman karangan bunga itu. Kenapa sih? Kok malah bengong? Belakangan ini kamu kok banyak bengongnya ya? Tegar Juan akhirnya menyadarkan Archie. Apalagi Juan terbiasa mengelus lutut Archie ketika ada dalam posisi seperti itu. Jujur aja, aku ngerasa ada sesuatu aja. Sesuatu apa? Orang-orang yang mengirim karangan bunga di sini, sebagian besar adalah orang-orang yang juga ngirimin karangan bunga yang sama pas ayahku meninggal. Sebagian sih, masih ada yang aku ingat. Juan mengerut dahi. Juan cukup takjub dengan semua kebetulan itu. Mungkin karena papinya Clara pernah jadi pemimpin di perusahaan milik negara. Sekarang beliau balik ke perusahaan keluarga. Itu setahu abang. Oh gitu ya. Masuk akal. Mungkin bukan tidak mungkin juga kalau orang tua Clara memang mengenali orang tua Archie. Hanya saja Archie tak ingin dianggap sok dekat pada mereka. Bro, ayo, ajak Gary yang sudah mulai berjalan bersama rombongan untuk masuk ke dalam halaman rumah Clara. Oke, gue nunggu si Zah aja.
Ya udah, kami duluan ya. Biar ntar gue bisa balik ke bengkel lagi. Sip. Juan dan Archie tetap di sana dan menunggu kedatangan Zahran. Ia mengabari kalau dirinya masih di perjalanan. Sambil menunggu, Archie terus berusaha mencocok kepingan memori kelam yang sudah ia buang jauh-jauh. Waktu itu, ayah Archie meninggal saat ada di rumah tahanan dan dibawa pulang ke rumah nenek Archie dimakamkan di makam keluarga. Saat itu beberapa orang masih berbelasungkawa, tetapi selang seminggu setelah ayahnya meninggal, kehidupan Archie benar-benar dimulai lagi dari nol bersama dengan Nana dan Arigi. Beberapa orang menawarkan tempat tinggal untuk Nana, tapi Nana menolak karena trauma dan tak ingin lagi terlibat dalam kasus korupsi atau kasus suap apapun. Nana memilih untuk memulai dari awal lagi. Juan turun dari motor dan membiarkan Archie tetap duduk di atas motor sambil menunggu kedatangan Zahran. Hei, mbak-mbak kasir berhijab, cantik banget sih, godain dong. Juan malah bercanda dan menggoda. Juan hanya ingin membuat Archie tidak melamun terus. Abang, apaan sih? Kenapa sih? Berduka sih berduka, tapi jangan banyak melamun juga. Abang jadi cemas kamu banyak melamun kayak gini. Seharusnya aku menyingkirkan pikiran liar ini. Tapi kok aku ngerasa kalau kasus korupsi yang menjerat mendiang ayah, ada sangkut pautnya sama orang tua almarhum Kak Clara. Entahlah, kayaknya mereka tuh tahu dan mungkin terlibat. Tapi mencuci tangan dan melimpahkan semua kesalahan ke ayah aku. Dengan suara pelan tapi tegas, Archie mengutarakan unek-unek di dalam hatinya. Melihat Archie cukup emosional mengatakan itu semua, John mengerti kalau hal itu memang sangat sensitif untuk istrinya. Maaf, aku emang berpikir buruk. Tapi aku masih ngerasa kalau kesalahan ayah tuh bukan pure kesalahan ayah sendiri. Aku ngerasa ada nama-nama besar di balik kasus itu. Begitu aku melihat nama-nama yang berderet di sana. Archie menunjuk pada deretan karangan bunga itu. Archie sejenak menghela nafas lalu melanjutkan ucapannya. Aku gak bisa menghindari ingatan soal kasus ayahku. Archie menangis dengan mudah. Entah kenapa, kasus itu memang titik balik kehidupannya dan dia selalu emosi setiap kali mengingatnya. John tak menduga kalau istrinya akan seperti ini. John segera menenangkan Archie dengan memegangi kedua pundak Archie lalu menangkap mata berkaca-kaca itu dengan tatapan matanya. Tenanglah, abang rasain apa yang kamu rasain sekarang. Tapi kamu harus tenang dulu. Aku gak tahu, aku kadang benci mengingat itu semua. Juan segera mengamankan Archie di dalam pelukannya agar tak ada yang curiga kalau saat ini Archie menangis karena hal lain, bukan hanya kepergian Clara semata. It's okay, nangis saja gak apa-apa. Abang ngerti kok, pasti berat ngelupain yang udah terjadi di masa lalu. Ada satu orang yang mau aku temui. Aku harap dia hadir sekarang. Sayang, kalau nanti aku ketemu sama orang itu di dalam sana, aku mau menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kasus almarhum ayah. Aku yakin dia tahu sesuatu. Archie masih sangat emosional. Iya, setelah melayat kita cari orangnya ya. Sao Juan berusaha menenangkan dan memberi dukungan pada Archie. Tidak mudah melewati fase yang berat itu. Archie sudah sukses mengubur kenangan buruk itu. Tapi jika diingat dengan nama-nama yang familiar dengan profesi sang ayah di masa lalu, Archie pun merasa diingatkan kembali. Orang-orang tak ada yang curiga kalau Archie menangis karena ingat pada mendiang ayahnya. Orang-orang menduga kalau Archie menangis karena kepergian Clara. Bukan harta kekayaan yang Archie harapkan bisa kembali ke tangannya dan ke tangan ibunya, melainkan nama baik dan kehormatanlah yang ingin Archie rebut kembali. Sebab Archie yakin kalau yang bersalah bukan hanya ayahnya saja. Itu mobilnya Zah udah datang.
Kita masuk layat. Habis itu kita coba cari orang yang kau maksud tadi. Ucap Juan dengan lembut, lalu membantu Arsy mengeringkan air mata di wajahnya. Arsy hanya mengangguk pelan dan mencoba mengontrol emosinya dengan baik-baik. Zahran memang sudah datang bersama dengan Shanum dan Melissa. Mereka langsung menghampiri Arsy dan Juan dan masuk bersama-sama ke dalam rumah duka. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Maaf ya sudah lama tidak update karena faktor kesehatan.